إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam agama Islam memiliki kaidah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kaidah ini adalah kaidah yang dapat membantu kaum muslimin dan muslimat di dalam beramal, di dalam mendekatkan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku menghafalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang menjadi keraguan di dalamnya kepada hal yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Kaidah yang mulia dan agung ini yang berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan faidah yang mulia, faidah yang begitu besar kepada kita di dalam muamalah, lebih-lebih di dalam ibadah. Hendaknya dibangun di atas keyakinan, hendaknya dibangun di atas ilmu, hendaknya dibangun di atas sesuatu yang telah diketahui secara jelas penjelasannya, baik itu di dalam Al-Quran, jelas penjelasannya, baik itu dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadisnya. Agama Islam adalah agama yang jelas, karena agama Islam bukanlah agama hawa nafsu, bukanlah agama keturunan, bukanlah agama adat istiadat, dan juga bukanlah agama berdasarkan apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas wahyu, dibangun di atas petunjuk yang datang dari Allah di dalam Al-Quran, maupun petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal di dalam agama Islam sangatlah jelas. Jelas karena telah diterangkan di dalam Al-Quran, jelas karena telah diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun perkara yang haram, perkara yang dilarang, perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pun telah jelas diterangkan di dalam Al-Quran, dan jelas diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, dan inilah yang patut disyukuri oleh umat Islam, karena agama yang dia anut, agama yang saat ini kita berada di atasnya, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kejelasan yang terdapat petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kemuliaan, hal yang menjadi istimewa daripada agama Islam
yang patutnya terus kita syukuri adalah agama ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya telah diterangkan, telah dijelaskan, telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di menjelang akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di haji yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang kita kenal dengan Hajjatul Wada', di mana tatkala Nabi sedang wukuf di Arafah, turunlah ayat yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yaitu hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, pelaksanaan haji terakhirnya bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menerangkan bahwasanya agama Islam agama yang sempurna, agama Islam agama yang hendaknya dibangun di atas kejelasan. Maka ketika kita dihadapkan dengan suatu perkara yang tidak jelas, baik itu di dalam perkara muamalah, di dalam transaksi jual beli, kita ragu apakah akadnya ini halal atau haram, apakah akadnya ini terdapat riba atau tidak. Kalau kita ragu, maka kaidah Islam yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, tinggalkan, jangan terus diupayakan untuk melaksanakannya berdasarkan dari hawa nafsunya atau berdasarkan dari perasaan dan logikanya sesaat, tetapi hendaknya segala sesuatu itu dikembalikan kepada sumber petunjuk umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Al-Qur'an dan hadis, apalagi yang akan dijadikan sebagai pegangan hidup umat Islam? Kalau bukan Al-Quran dan hadis, apalagi yang akan menjadi sumber hidayah, sumber petunjuknya umat Islam di dalam muamalah ataupun di dalam ibadahnya? Tatkala kita ingin mengucapkan suatu kalimat, terdapat keraguan di dalam diri kita, apakah kalimat ini dicintai atau dibenci oleh Allah? Ketika kita ragu, maka apa yang kita lakukan? Tinggalkan, jangan kita ucapkan. Ketika ada suatu perbuatan, suatu amal, suatu ketaatan yang kita niatnya berharap dari amal tersebut mendapatkan pahala, namun amal tersebut kita masih ragu apakah betul-betul disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah betul-betul dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masih ragu, maka apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Karena inilah agama Islam, agama yang dibangun di atas kejelasan, agama yang dibangun di atas ilmu, agama yang dibangun di atas hidayah dari Allah tabaraka wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hidayah yang ada dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukankah ayat ini sering kita dengarkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa bertakwa dengan sebaik-baik takwa kalau ketakwaan kita ini tidak dibangun di atas perkara yang jelas, tidak dibangun di atas perkara yang yakin, tidak dibangun di atas perkara ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam kehidupan kita senantiasa menghabiskan diri ini, waktu ini, kesehatan ini hanya di dalam perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang masih di dalam terdapat keraguan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang menjadi keraguan
kepada perkara yang kita tidak lagi ragu. Bagaimana caranya agar kita selalu yakin dari apa yang kita lakukan merupakan sesuatu yang jelas, yang terdapat petunjuk dari Allah maupun petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berilmu, belajar kita tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an, belajar kita dari apa yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di dalam majelis ilmu, dengarkan apa yang dibahas dari Al-Qur'an, apa yang dibahas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berilmu dari petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ketika itu Allah akan memberikan kemudahan untuk bisa menjelaskan apa saja perkara yang akan kita lakukan, apakah itu termaksud daripada perkara yang dicintai sehingga memudahkan kita untuk mengamalkannya, atau perkara yang dimurkai sehingga memudahkan kita untuk meninggalkannya. Kemudian yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Agar kita mengetahui sebuah kejelasan di dalam muamalah ataupun ibadah, bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada ustadz kita tentang ilmu agama yang kita masih ragu, yang belum terdapat kejelasan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa senantiasa dimudahkan berada di dalam perkara-perkara yang jelas, yakin di atas ilmu, adalah berdoa. Berdoalah kepada Allah agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi untuk kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Inilah kaum muslimin yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah yang sangat singkat ini. Semoga beberapa faedah menjadikan ilmu yang bermanfaat. Semoga beberapa faedah yang telah disampaikan menambahkan semangat kita untuk terus mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita berada di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita istiqomah di atas ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.